Ratusan sopir taksi online menjadi korban penipuan dengan modus orderan fiktif di Jalan Haji Amsar Cipulir, Jakarta Selatan. Peristiwa berlangsung selama 3 hari sejak Minggu lalu dan viral di media sosial. Rame orderan fiktif sampai truk dipesan. Nih lu apaan lu? Lu apaan? Sejumlah taksi online berturut-turut datang ke permukiman warga di Jalan Haji Amsar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sopir taksi online ini ternyata menjadi korban orderan fiktif. Orderan fiktif sejak hari Minggu lalu, jumlah korban penipuan mencapai ratusan pengemudi taksi online. Kebanyakan tuh dari... Setibanya di lokasi penjemputan, korban sopir taksi online kebingungan karena orang yang memesan tak kunjung datang. Terlebih, titik penjemputan merupakan gang buntu. Sopir taksi online baru sadar tertipu setelah diberitahu warga setempat. Pelaku penipuan menggunakan banyak nama dan mencantumkan nomor rumah berbeda-beda saat memesan taksi online. Dan jemputnya jauh-jauh. Ini udah hampir 200 lebih. Iya, taksi online itu. Motor, GoFood, macam-macam. Orderan fiktif. Yang namanya ada 7 macam-macam, ada Endro, ada Alprigi, ada Robi, macam-macam namanya. Ada Ardiansa. Oke. Agak ada namanya. Cuma namanya sama, ada 7, ada 9, tapi namanya agak ada. Para korban berharap polisi bisa mengungkap siapa pelaku penipuan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pembubaran demo tolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap sejumlah peserta aksi. Aksi demo menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan di Bone, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Massa melempari kantor Bupati Bone dengan batu. Petugas gabungan membubarkan massa aksi. Massa aksi pun berlarian menghindari petugas. Massa kemudian melawan petugas dengan lemparan batu. Petugas juga diduga menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Seorang Satpol PP juga terluka akibat lemparan batu. Petugas juga menangkap sejumlah pendemo. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Unjuk rasa tolak kenaikan PBB di Bone sudah memanas sejak siang. Unjuk rasa ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu di depan kantor Bupati Bone berlangsung ricuh. Massa melempari petugas pengamanan dengan air mineral, bahkan kawat duri yang dipasang diterobos oleh pendemo. Pendemo marah terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang mencapai 300%. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Ya, usai aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB berakhir ricuh, pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan membatalkan kenaikan PBB. Pembatalan diumumkan oleh PLT Sekda Bone usai berdialog dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan kejadian hari ini, setelah kita mencermati, kemudian berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan termasuk dari Kementerian Dalam Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian zona tanah tersebut, seperti itu. Jadi ke penyesuaian 65% yang sebelumnya ini Pak ditunda dulu? Ditunda. Kita akan kembali ke pajak sebelumnya, sehingga sampai hari ini insya Allah kita akan melakukan. Bisa rapat pansus hak angket DPRD Pati kembali digelar setelah diskorsing akibat HUT RI ke-80. Ya, rapat pertama pasca diskorsing mengagendakan pemanggilan camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati. Pada agenda pertama, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait surat edaran yang beredar luas di masyarakat.
Surat tersebut mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Tim Pansus mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai memberatkan warga dan memicu banyak keluhan. Dia nanti ditulis oleh kenaikan PBB itu bukan berasal dari camat atau kepala desa, tetapi usulan tersebut dari BPKAD berdasarkan kenaikan NJOP, yang mana camat dan kepala desa dimintai pertimbangan. Hari ini kita ngundang kepala desa, teman-teman perwakilan kepala desa Pasopati dan Pak Camat terkait dengan pajak, sekaligus pernyataan Pak Camat yang di video-video media itu, sekaligus ada surat edaran dari salah beberapa camat bahwa kalau tidak melunasi PBB maka tidak akan dilayani. Bisa warga Pati akan kembali berunjuk rasa Senin 25 Agustus mendatang untuk mendesak DPRD Pati agar segera menuntaskan pembahasan pansus hak angket dan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Warga Pati, Jawa Tengah pantang menyerah untuk melengsarkan Bupati Pati Sudewo. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kini mendirikan posko di depan gedung DPRD Pati untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Posko yang didirikan Senin kemarin ini terdapat tenda dan spanduk putih bertuliskan Posko Masyarakat Pati Bersatu. Setidaknya ada 3 tujuan posko ini didirikan. Selain mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo, posko ini juga menerima pengaduan korban kebijakan Bupati dan menampung pengaduan korban kekerasan aparat dalam demo 13 Agustus lalu. Posko disebut berjaga 24 jam dan akan berdiri hingga tuntutan masyarakat dipenuhi oleh DPRD. Untuk dirian posko ini untuk mengawal pansus hak angket dari Bupati Sudewo. Jadi nggak ada donasi lagi ya? Oh, kalau donasi, kalau ada yang suka rela berikan, ya kita terima, monggo, tidak apa-apa gitu. Kalau enggak ya juga tidak apa-apa. Tapi yang tujuan utamanya nggak itu ya? Enggak, untuk tujuan utamanya tetap mengawal pansus hak angket dan terima masukan atau unek-unek dari masyarakat, kita tampung semua di sini. Selain mendirikan posko, masyarakat Pati juga akan menggelar unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus mendatang. Masyarakat Pati juga akan mengawal proses di Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta terkait dugaan korupsi di pembangunan jalur kereta api yang diduga melibatkan Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.